Pernah nggak sih teman-teman, ada masa dimana kita nggak bisa menghindari keadaan-keadaan yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, atau kita merasa doa itu gak ada jawabannya sama sekali, harapan seperti kabur, dan hati seperti lorong yang tanpa cahaya. Jadi kalau teman-teman merasa, kita akan bahas nih, itu sama dengan kita mengatakan kita lagi putus asa, teman-teman. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat, banyak sih orang yang mengalaminya, tapi mereka menyembunyikan. Dalam psikologi klinis, putus asa ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu hilang keyakinan bahwa di masa yang akan datang akan lebih baik. Ia bukan hanya tentang kesedihan, tapi ia juga dalam artian kehilangan makna hidup. Dalam filsafat eksistensial, seperti dikatakan oleh Soren, putus asa itu sebenarnya bukan karena kita kehilangan hidup, tapi kita kehilangan tujuan untuk apa hidup. Jadi kalau disingkat teman-teman, orang yang putus asa itu sama dengan orang yang kehilangan arah. Kalau kita lihat dari berbagai studi di Harvard, kebanyakan tuh orang-orang yang berputus asa itu bukan karena ada masalah yang sangat besar, tapi karena mereka merasa sendirian menghadapi masalahnya. Bisa jadi hal ini dipicu oleh karena mungkin dia kehilangan, atau karena terjadi adanya penolakan, atau bahkan kadang-kadang dia merasa kehadirannya tidak ada arti sama sekali. Tapi keadaan-keadaan tersebut, kalau ditarik ujung benangnya itu masalahnya sama, yaitu jiwanya itu tidak menemukan harapan cahaya lagi. Dan itulah titik paling sunyi dalam diri manusia. Jadi teman-teman, kalau orang berputus asa itu biasanya kalau dinasihatin itu rasanya jadi omong kosong baginya. Bahkan kalau misalnya kita bilang sabar ya, atau tenang kok, semua akan baik-baik saja, hal yang kita ucapkan tadi justru sangat jauh. Ketika seseorang mengalami rasa putus asa, yang ia butuhkan hanya pemahaman. Seperti misalnya orang terjatuh dalam sumur, ia tidak mencari pintu di mana keluarnya, tapi ia hanya ingin tahu apakah ada orang di atas sana. Dia menganggap apakah ada yang masih peduli gitu. Nah, makanya praktik-praktik psikiater itu ketika menemukan pasien dengan keadaan putus asa, maka beliau-beliau ini tidak langsung memberi solusi, tapi hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pasien tadi. Sehingga dari hal itu bisa memunculkan harapan yang baik lagi. Kadang-kadang dalam ajaran kita atau keagamaan, nah orang yang berputus asa itu dianggap orang yang lemah iman. Tapi dalam hal ini, mari kita pahami dengan hati-hati. Jadi putus asa itu kan kondisi jiwa, bukan keputusan sadar. Sama halnya misalnya juga, dia tidak kita pilih, tapi dia datang karena kita manusia. Maka bukan dosa baginya merasa lelah, dan bukan salah juga ketika dia merasa hampa. Yang penting bukan karena pernahnya kita putus asa, tetapi apa yang kita lakukan setelahnya. Nah, makanya dalam filsafat hidup itu kita diajak untuk menemani diri sendiri melewati jurang itu, bukan menutupnya. Untuk itu teman-teman, dalam psikologi eksistensial mengajarkan satu prinsip, bahwa makna itu baru muncul setelah kita jatuh, dan harapan tidak selalu datang seperti yang kita minta. Ia bisa datang dalam bentuk pertemuan, atau dalam diam, atau dalam bentuk kesadaran yang baru. Ketika teman-teman ingin melihatnya makna tersebut, kita mesti bertahan. Maka dari itu teman-teman, ada beberapa hal yang memang perlu kita latih, bukan kita untuk menghindari putus asa, tetapi kita datang memeluknya dengan penuh kesadaran. Yang pertama, teman-teman harus mengakui bahwa diri teman-teman itu tidak baik-baik saja. Pengakuan seperti itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita jujur pada diri sendiri. Yang kedua, carilah orang yang tepat. Karena dengan kita bercerita dengan orang lain, kadang-kadang bisa menyelamatkan hidup kita dari jurang yang sedang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, teman-teman harus fokus hari ini. Jangan berpikir bahwa ini menyelesaikan semua pekerjaan, tapi tanyakan pada diri sendiri, apa hal kecil yang bisa saya selesaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, izinkan diri sendiri merasakan atau menangis, atau teman-teman merenung. Itu juga boleh teman-teman, tapi
tapi jangan tetap di situ selamanya. Harus bergerak setelah ada perenungan-perenungan yang teman-teman lakukan. Dengan seperti itu, mudah-mudahan nantinya akan dalam luka teman-teman bisa menemukan makna. Dan akhirnya teman-teman yang sedang kosong, perlu diingat, langit itu punya malam. Bahkan gunung pun kadang-kadang itu tertutup dengan kabut. Maka teman-teman kalau merasa hari ini gelap, itu bukan akhir, tapi itu hanya bagian dari perjalanan teman-teman. Jangan pernah merasa gagal karena kita lemah. Karena justru kadang-kadang itu dari putus asa tadi, kita bisa membangun diri kita yang lebih jujur nanti ke depan. Bisa berbentuk harapan yang tidak palsu, harapan yang tidak memaksa. Harapan-harapan yang baik tersebut akan tumbuh secara pelan-pelan nantinya. Pada akhirnya, marilah kita berdamai dengan hidup kita ini. Mungkin ada manfaatnya dari video ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, di like, di share, dan di subscribe.